Salam damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih, dan anugerah-Mu sehingga kami sampai saat ini tetap ada dalam naungan dan perlindungan-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berilah kami pendengaran dan pengertian yang baik, agar kami memperoleh hikmat pengertian daripada-Mu, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tema dari renungan ini adalah di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berbicara tentang sorga, namun sorga yang dibicarakan adalah sorga kelak, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini lalu masuk sorga. Hal itu memang benar adanya. Tuhan sediakan tempat itu bagi kita, orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 10, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Mari kita hikmati bahwa Tuhan mau bahwa sorga atau kerajaan Allah juga ada terjadi di bumi bagi kita semua sekarang ini, selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih, maka kita orang yang percaya kepada Dia harusnya memiliki kasih itu, kasih yang berasal dari Dia. Maka kerajaan Allah di bumi dan di sorga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga, yang seharusnya terjadi dan kita jalani sekarang ini adalah yang pertama di dalam keluarga, yang kedua di dalam gereja, yang ketiga di dalam komunitas, bahkan dalam kehidupan pribadi kita dimanapun kita berada. Keluarga adalah sorga yang Tuhan ciptakan dan berikan kepada kita. Tuhan Allah berikan kita pasangan yang sepadan dan keturunan, juga sanak saudara untuk menjalani kehidupan bahagia dan damai sejahtera Tuhan. Hidup bahagia sebagai keluarga, saling mengasihi, menghormati, taat kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai ke-25 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga bagi anak-anak. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kitab Amsal 1 ayat 8-9, firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Yang kedua adalah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya, kita sebagai anggota-anggota tubuhnya atau jemaatnya. Gereja secara fisik adalah bangunan tempat di mana kita berkumpul, bersekutu, beribadah, dan melayani Tuhan. Maka dari itu kita harus menciptakan kerukunan, kebersamaan di dalam komunitas gereja yang secara fisik hanya bangunan dari tumpukan batu semata. Pastikan ketika satu sama lain bertemu dalam gereja untuk beribadah kepada Tuhan, dalam keadaan saling mengasihi, menghormati, dan damai sejahtera Tuhan, maka kebersamaan kasih dan kedamaian akan tercipta dalam gereja. Ada damai sejahtera surga dalam kehidupan bergereja. Yang ketiga adalah komunitas. Kehidupan global ini adalah komunitas besar, ada banyak komunitas di dalamnya. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita berada di komunitas yang benar. Berada di komunitas benar atau sebaliknya adalah pilihan, maka kita harus memilih. Jangan biarkan kita terbawa arus atau salah memilih. Ciptakan kebersamaan, damai sejahtera di dalamnya, saling mengasihi, menghormati, saling menguatkan, rendah hati, dan tidak menganggap lebih dari yang lain. Firman Tuhan dalam kitab Filipi 2 ayat 1-7 berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ciptakan sorga dimanapun kita berada. Keluarga, gereja, komunitas benar adalah sorga yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup di dalamnya, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Marilah kita wujudkan itu sebagai bentuk memuliakan nama Tuhan dalam tindakan kepada siapapun, sehingga orang bisa melihat ada kasih Yesus Tuhan yang kita terima dan lakukan sebelum kita kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita. Immanuel.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6.